Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya. Saya bisa kembali ngobrol ya di channel Salira TV ini. Sekarang tanggal 7 7 Februari 2021. Saya berada di pemancingan Salira ya. Pemancingan, kemudian botram juga, kemudian nanti kolam bermain anak ya. Jadi 3 jenis usaha yang akan dijalankan di sini, tapi sekarang belum ya. Sedang dalam proses pembangunannya. Jadi pemancingan, kemudian botram, kemudian kolam bermain anak ya. Saya kasih judul video ini berhubungan dengan warna ya. Nanti akan saya kasih judul berhubungan dengan warna. Maksudnya adalah saya dan tim di sini, terutama saya ya sebagai pemilik dan pengelolanya. Bukan pengelola sih, nanti itu ada orang lain yang mengelola ya. Tapi ide-idenya ya saya menyumbangkan begitu ya sebagai pemilik. Saya akan serius dengan masalah hal warna ya, hal warna teman-teman. Jadi ini belum saya cat ya. Jadi benar-benar masih belum diapa-apain ya. Jadi belum dicat sama sekali, kecuali itu sedikit tuh kan, apa, pintu warnanya biru kan, itu juga cat zaman dulu ya. Jadi belum dicat sekarang itu. Jadi rencananya ini adalah dijadikan tempat benar-benar unik, menarik, dan penuh warna. Jadi setiap segala hal yang bisa untuk dicat akan kita cat ya. Jadi akan kita cat hal yang bisa dicat. Contoh yang paling ketahuan kan, yang paling lazim kan bentengnya ya kan, bentengnya ininya nih kan, si tembok bentengnya ini akan kita cat. Rencananya akan warna putih kalau untuk cat benteng ini ya, yang dinding ini akan warna putih. Kemudian atapnya juga ya, atapnya juga akan kita bikin warna putih saja ya. Atap ini nih ya, atap ini akan kita cat warna putih. Kemudian di luar walaupun tidak kelihatan oleh orang banyak, di luar asbes itu akan kita cat juga dengan warna putih, no drop ya. Kenapa dicat warna putih? Dikarenakan ya, jadi semuanya ya, luar sampai ke sini. Nah, dicat warna putih agar supaya jadi si panas matahari itu tidak langsung diserap oleh asbes ya. Jadi dipantulkan secara teorinya begitu ya. Jadi panas matahari agar dipantulkan oleh warna putih tersebut, sehingga suasana di bawahnya menjadi tidak terlalu panas, dikarenakan si sinar matahari dipantulkan oleh asbes yang berwarna putih tersebut gitu ya. Kalau untuk fungsi kenapa saya berencana untuk mencat warna putih yang di atasnya gitu. Kemudian yang palang-palang ini nih, yang kayu itu kita cat misalnya kita cat misalkannya dengan merah ya. Boleh itu dengan merah ya. Kalau untuk cat kayunya tuh dengan merah, oleh saya akan dengan merah saja. Kemudian yang ini nih, yang tiang-tiang, bisa saja yang tiang-tiang itu dicatnya dengan biru ya, bisa saja dicatnya dengan biru gitu. Untuk yang tiang-tiang ini nih, yang paralon ini ya, tiang-tiangnya dengan biru gitu. Kemudian semua hal yang bisa dicat akan kita cat warna-warni mengikuti prosedur warna pelangi ya, merah, kuning, hijau, biru, ya gitulah, warna-warna umum ya, merah, kuning, hijau, biru ya, merah, kuning, hijau, biru, mungkin itu ya yang warna utama ya, merah, kuning, hijau, biru, putih. Contoh misalkan mana ya, contoh ini teman-teman. Nah,
Ini belum diapa-apain tuh. Ini apa namanya, kayu ya kan, ini kayu, ini bahan dasar awi, ini belum diapa-apain dari dulu gitu, dikarenakan ini memang bukan untuk wisata ya, dulu itu memang untuk ya saung-saung biasa pribadi begitu ya. Kalau misalkan ini kan bekas sawah, jadi untuk saung sawah biasa gitu. Tapi nanti dikarenakan ini untuk hampir mendekati wisata, tempat wisata, walaupun wisata kecil-kecilan, nanti ini akan dicat ya. Hal-hal yang perlu dicat intinya begitu. Lalu ini belum di belum direhab ini. Tuh kan. Ini apa namanya? Dipasang apa ya? Ini bekas pintu ya. Jadi ini belum direhab teman-teman tuh ya. Kita nggak tahu nih gimana tukang saja ya, nanti ada ide gimana gitu ya. Yang jelas ini dirubah nih. Ini dengan bekas pintu ya gitu ya. Yang ini tiang-tiang ini juga ya, tiang-tiang ini belum diapa-apain dari sejak awal dibangun tuh kan, ini belum diapa-apain teman-teman. Yang itu bangunan apa, saung baru itu belum diapa-apain ya, belum dicat, belum diapa-apa ya. Ini sedang mengumpulkan uangnya juga ya, karena lebih dari 1 juta beli catnya. Gitu tuh. Terus nah ini juga nih tuh kayak apa yang apa yang ini nih yang sekat ini loh, sekat ini ya, yang sekat itu, yang sekat kolam antara kolam 1 dengan kolam 2 ini kan tembok ya, itu belum pernah dicat teman-teman. Ya emang tidak untuk wisata kemarin itu kan, untuk biasa saja, untuk pribadi gitu. Tapi nanti kalau misalkan ini kan sedang menuju ke wisata nanti itu ya, ke objek wisata, ini kan dicat oleh kita, akan dicat si sekat balong 1 dan balong 2 ini, termasuk misalkan yang bambu-bambu yang ini nih. Selama tapi rencananya kan mau di rehab dengan apa, dengan plur semen dan cor ya. Tapi ya dikarenakan masih lama lah gitu kan, jadi mendingan untuk saat-saat ini akan dicat oleh kita. Ini dicat kayak gimana nih, saya tunjukin deh. Nah ini teman-teman, nah dicat nih, ini dicat nih, diinstruksikan untuk dicat. Kita nggak tahu catnya warna apa ya, yang jelas ngejreng aja, misalkan warna kuning terus dicat semua ya gitu. Akan saya cat deh yang ini nih. Pokoknya apa hal-hal yang perlu, yang bisa dicat akan kita cat gitu aja ya. Ini isinya lele teman-teman untuk saat ini ya, pembesaran lele nih kalau ingin lihat. Jadi saya ngomongin cat tuh, itu bangunannya saungnya ya, yang perlu dicat itu lumayan masih banyak. Jadi memang lebih dari 1 juta ya, beli catnya lebih dari 1 juta diperkirakan gitu. Saya akan beli cat no drop ya. Oke, kita akan lihat lelenya ya. Nah di sini nih. Nah tuh, dikarenakan belum selesai pembangunannya ini ya udah, ini ditanam lele dulu ya, pembesaran gitu oleh si emang itu yang ngurus ya, oleh yang ngurus itu. Tapi ya kedepannya ya begitu, ini adalah tempat untuk mancing, kemudian botram, kemudian ya kolam bermain anaknya bagaimana kemungkinan besarnya kayak berupa rakit-rakit ya, kecil-kecil gitu. Kemudian debit airnya juga ini belum maksimal, nanti akan dicari solusi bagaimana untuk mencari debit air ya, mencari air tambahan ya. Rencananya akan bikin kincir air, akan ditarik si air dari sungai besar ini soalnya ini bangunan ini di sebelah sungai besar, dari sungai ditarik ke sini dengan kincir air ya, itu rencananya. Mudah-mudahan lancar ya teman-teman ya. Jadi ini memang si debit airnya kurang ya, ini kurang, debit airnya kurang gitu. Jadi supaya lebih hebat lagi, si airnya akan ditambah dari sungai besar Cimerah. Nah sekarang akan saya tunjukkan sungainya. Ini lele, sebentar.
Nah, di sini udah saya tutup lagi nih. Itu teman-teman. Itu sungai besar Cimerahnya. Kelihatan nggak ya di sini? Atau apa saya harus kesana sedikit ya? Udah saya kesana sedikit deh. Jadi mau ngambil air dari sungai besar Cimerah ini, ya. Bahkan batu-batunya akan saya coba dicat. Mudah-mudahan ada dananya deh. Itu kan banyak batu-batu ya. Tuh teman-teman, banyak batu-batunya. Jadi batu-batunya akan coba saya cat. Mudah-mudahan ada dananya. Nanti akan saya cat deh ya. Nah, kita akan bikin kincir air dari sungai ini ya, ditarik ke atas ke sana. Itu. Ini kalau misalkan lagi gede airnya, nggak ketulungan gedenya. Jadi harus benar-benar dibikin pondasi dan lain-lain agar supaya kincir air tersebut tidak terbawa air. Ya, jadi saya sudah mendesain, sudah berembuk dengan yang tukangnya, nanti tinggal menunggu uang saja lah ya, tinggal menunggu uang kapan untuk mulainya gitu ya. Sebenarnya airnya ini apa, dari kolam lain di seberang tuh, itu yang paralon yang membentang itu paralon kita ya, dari apa, dari kolam seberang, tapi debitnya memang tidak begitu optimal ya, dikarenakan bagi-bagi dan lain-lain. Jadi tidak optimal, intinya tidak optimal untuk mengandalkan satu titik sumber air. Dari sana juga ya, dari kolam, yaitu itu yang kelihatan kan ada paralon 2,5 inch itu yang putih. Kemudian dari air pesawahan juga, tapi air pesawahan juga sama apa, kurang begitu optimal, kadang ada, kadang tidak ada, kadang kecil ya. Kalau tidak sampai tidak ada sih, enggak sih, ada terus, cuman kecil ya. Nah kayak ini sekarang lagi lumayan agak gede nih, alhamdulillah. Nah ini, jadi ini adalah sumber dari air pesawahan ya. Dari atas ini kan posisi paling bontot, ini paling bawah. Nah ini sedang bagus ini ya, tuh teman-teman ya. Ini adalah air pesawahan, ini air dari pesawahan ya. Tuh, alhamdulillah sih, alhamdulillahirabbil alamin ya. Ya, kita tidak mengandalkan, tidak berpaku pada pada satu titik mata air. Kita akan coba bikin lagi kincir air untuk mengambil air dari sungai besar yang tadi ya, agar supaya si sistem pengairan di kolam ini benar-benar optimal, bagus ya, untuk dijadikan pembesaran lele, atau misalkan dengan untuk dipancingkan nanti itu ya, untuk agar si debit airnya itu bisa naik. Intinya begitu ya, saya ingin debit airnya bisa naik gitu aja ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat sharing ini ya. Jangan lupa subscribe channel Selera TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.